بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Berkata Syekh Abdul Razzaq hafizahullah tabaraka ta'ala, وقد جمع الله هذه الأسماء الثلاثة في قوله هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. Pada surat Al-Hasyr ayat yang ke-24 Allah berfirman, Wallahul khaliqul bari'u, dialah Allah Tuhan pencipta. Al-khaliqu, Al-khaliqu telah kita bahas panjang lebar di kesempatan lalu. Al-bari'u, Al-bari'u artinya adalah yang mengadakan sesuatu. Al-bari'u. Al-musawwiru, Al-musawwir adalah yang membentuk sesuatu. Lahul asma'ul husna, baginya nama-nama yang baik. Ay huwal mutafarridu bi khalqi jami'il makhluqat, dialah Allah subhanahu wa ta'ala semata yang maha esa, yang menciptakan segala macam makhluk. Wa bara'a bi hikmatihi jami'al bariyat, dialah yang mengadakan segala yang ada dengan hikmahnya, dengan kebijaksanaannya. Wa sawwara bi ihkamihi, dia pula lah yang membentuk seluruh makhluk dengan bijaksana. Perhatikanlah bentuk manusia. Dalam kitab Ibnu Qayyim rahimahullah Miftahu Daris Sa'adah, Ibnu Qayyim menggambarkan begitu sempurnanya bentuk manusia. Ya, inilah namanya al-musawwir. Lihatlah tubuh kita sendiri. Ada bulu-bulu yang panjang, bisa memanjang terus. Rambut dibiarkan panjang. Ada bulu yang tak panjang-panjang. Perhatikan bulu yang ada pada tubuh kita. Bulu tangan, bulu kaki. Bisa sepanjang bulu rambut? Tidak. Subhanallah. Dan Allah Maha Bijaksana, tidak setiap tubuh kita ditumbuhi bulu-bulu. Allahu Akbar. Lihatlah tangan kita, tapak tangan tak ada badannya bulu. Tapak kaki pun demikian. Lihatlah bentuk jari. Tidak Allah ciptakan sama panjangnya. Tiap jari berbeda-beda. Ada ibu jari yang pendek, jari telunjuk yang lebih panjang, jari tengah yang paling panjang. Subhanallah. Bayangkan andai kata jari kita sama, semuanya sama, bagaimana kita memegang? Setiap jari diberi ruas-ruas. Allahu Akbar. Wa fi anfusikum afala tubsirun, dan dalam diri kalian tidakkah kalian melihat? Lihatlah mata kita. Di dua tempat inilah mata yang paling sesuai ditempatkan, memantau. Bayangkan kalau mata kita diletakkan di lutut, apa jadinya? Bayangkan jika mata kita letakkan di atas kepala, apa jadinya? Allahu Akbar. Al-musawwiru, al-bari'ul musawwir, dialah yang mengadakan seluruh makhluknya dan dia membentuk seluruh makhluknya bi ihkamihi, dengan bijaksana. Ya, pada makhluk binatang sempurna bagi mereka ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Manusia pun demikian, tumbuh-tumbuhan pun demikian. Wa husni khalqihi wa sawwara bi ihkamihi wa bara'a bi hikmatihi jami'al bariyat wa sawwara bi ihkamihi wa hassana khalqahu jami'al kainat. Dialah yang dengan sempurna, dengan indah menciptakan seluruh makhluknya. Fa khalaqaha wa abda'aha wa fataraha, dialah yang mengadakan dari tak ada, yang memberikan pada setiap makhluk fitrahnya, instingnya. Fil waqtil munasib laha, diciptakan waktu makhluk tersebut pada waktu yang bertepatan. Ya, bayi dikandung 9 bulan sekian hari, 10 hari. Ayam dibuat Allah Subhanahu wa taala dalam telurnya 21 hari. Bebek dalam 28 hari. Masing-masing berbeda-beda. Semua sempurna baginya. Bayangkan jika manusia 21 hari lahir, 21 hari lahir. Allahu Akbar. Alangkah repotnya sang ibu merawat anaknya. Subhanallah. Ya. Ini semua
kembali kepada kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Wa qaddara khalqaha ahsana taqdir. Dialah yang telah menetapkan seluruh makhluk ketetapan yang begitu baik. Wa sana'aha atqana sun'in. Yang membuat makhluk dengan sebaik-baik buatan. Wa hadaha limasalihiha. Setelah dia ciptakan makhluk, dia berikan kepada setiap makhluk petunjuk dengan instingnya, yang dengan petunjuk tersebut setiap makhluk dapat eksis. Siapa yang mengajarkan burung terbang? Allah. Siapa yang mengajarkan lebah-lebah terbang dengan sayap-sayapnya? Yang mencari saripati bunga. Tahu lebah, tak pernah lebah salah hisap. Hisapnya tembakau, mabuk, tak pernah. Subhanallah. Allah Jalla wa'ala yang menciptakan setiap makhluk sempurna dengan segala macam bentuk hikmahnya. Wa'ata kulla syai'in khalqahu la'iqa bih. Dia yang telah menciptakan dan dia telah menciptakan makhluknya yang sesuai masing-masing makhluk. Ya, yang paling indah bagi setiap makhluk. Lihatlah di lautan sana. Allah ciptakan ada makhluk-makhluk yang besar yang tak ada daratan. Gajah itu kecil di lautan. Di daratan paling besar apa makhluk? Binatang paling besar gajah ini kenal manusia. Entahlah zaman dinosaurus. Entah ada, entah enggak, Allah alam, mungkin jadi ada, mungkin jadi tidak. Yang kita lihat makhluk yang paling besar apa? Gajah. Dalam lautan ada yang berpuluh kali gajah besarnya. Bayangkan jika itu ada daratan, apa jadinya? Subhanallah. Ikan-ikan paus ada yang sebesar kapal, ada yang sebesar pulau. Allahu Akbar. Semua sempurna. Tak Allah ciptakan paus memiliki gigi-gigi sebagaimana hiu. Kalau dia punya gigi sebagaimana hiu, dia buas sebagaimana hiu, habis. Subhanallah. Diciptakan Allah paus dengan tanpa gigi-gigi. Giginya bagaikan serabut saja. Subhanallah. Allah ciptakan paus hanya mangsa plankton. Allah ciptakan paus hanya mangsa subhanallah, lumut-lumut dan sejenisnya. Allah ciptakan paus dengan keindahannya. Tak bisa yang namanya paus itu bernapas dengan insangnya. Semua binatang-binatang laut bernapas dengan insangnya. Tapi Allah ingin ciptakan sesuatu yang tak sama. Diciptakan paus tanpa insang. Diciptakan ikan lumba-lumba tanpa insang. Subhanallah. Ikan lumba-lumba beranak, ikan paus beranak, ikan paus menyusu. Allahu Akbar. Beberapa saat dia harus naik ke atas, menghirup udara oksigen. Subhanallah. Dia simpan lama-lama. Ya, kemudian dia naik ke atas, dia tembakkan. Allahu Akbar. Sempurna. Ada yang panjang sayapnya saja sampai 10 meter. Itu sayapnya saja. Siripnya yang kanan kiri 10 meter panjangnya. Masjid kita ini 20 meter. Subhanallah, setengahnya. Allahu Akbar. Ya. Macam-macam ciptaan Allah Subhanahu wa taala, semuanya ciptakan yang layak baginya. Allahu Akbar. Ya, burung-burung Allah ciptakan dengan sayap-sayapnya. Kelelawar pun ciptakan dengan sayap-sayapnya, masing-masing berbeda-beda sayapnya. Subhanallah, berbeda-beda fungsinya, berbeda-beda tidurnya. Bayangkan tidurnya kelelawar, kapan tidurnya? Di siang hari dia tidur. Bagaimana tidurnya? Allahu Akbar. Menggantungkan kakinya ke atas, kepala ke bawah. Satu kaki, tak jatuh-jatuh. Allahu Akbar. Coba antum gantungkan kaki ke atas semalaman. Allahu Akbar. Diikat kaki antum. Apa jadinya kita? Pagi hari turun darah, mati. Allahu Akbar. Tak pernah cerita dalam sejarah manapun juga ada kelelawar jatuh karena tidur ke bawah. Tak ada. Allahu Akbar. Bayangkan betapa besarnya entok. Kakinya kecil Allah buat. Subhanallah. Bayangkan bagaimana dia tidur. Mengangkat satu kaki. Subhanallah. Tak kesemutan dia. Allahu Akbar. Kakinya begitu kecil. Lihatlah bangau. Kakinya kecil sekali. Semua sempurna dengan penciptaan Allah ciptakan pada masing-masing. Subhanallah. Ayam punya sayap tapi tak bisa terbang. Allahu Akbar. Allah ciptakan berbeda-beda. Jika ayam dibuat bersayap sebagaimana elang, tak bisa kita pelihara ayam.
Subhanallah. Tak makan ayam penyet antum. Semua dengan sempurna. Jalla wa ala. Thumma hada kulla makhluqin lima huyya wa khuliqalah. Dia yang telah memberikan petunjuk kepada setiap makhluk sesuai dengan untuk apa makhluk diciptakan. Allahu Akbar. Ya, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala kuda untuk dipacu. Dibuatlah sempurna kuda berlari cepat. Subhanallah. Ya. Diciptakan Allah Subhanahu wa taala lembu untuk subhanallah, ya. Sebagai binatang ternak untuk membajak di sawah, di ladang, ya. Lembu diciptakan untuk hal demikian sebagai makanan bagi manusia, bukan untuk dipikulkan di atasnya barang-barang yang banyak sebagaimana unta dan lain-lainnya. Masing-masing Allah ciptakan dengan sempurna. Subhanallah. Fal khaliqu huwal muqaddiru lil asya' ala muqtada hikmatihi. Maka nama Allah Al-Khaliq, dialah yang telah menentukan penciptaan segala makhluk dengan hikmahnya. Wal bari'ul mujidu laha ba'dal adam. Adapun nama Al-Bari, setelah dia tentukan, dia adakan makhluk tersebut dari tak ada. Itu namanya Al-Bari'u. Wal musawwiru ay al-makhluqat wal kainat kaifa syaa, yang dia adakan makhluk tersebut dengan bentuk rupa yang dia kehendaki, yang masing-masing berbeda. Lihatlah gajah, tak ada makhluk yang paling panjang muncungnya sebagaimana gajah, panjangnya berfungsi sebagaimana tangan gajah tersebut. Subhanallah. Dia tak punya tangan, tapi belalainya bagikan tangan, dapat mengambil, dapat memukul, dapat menghirup makanan. Subhanallah. Bayangkan kalau gajah tak punya gading, bagaimana gajah makan? Payahnya pulang balik tunduk ke bawah. Subhanallah. Ya kan? Dia harus tunduk ke bawah, badannya berat. Pulang balik sakit-sakit kaki gajah. Tapi tak perlu dia tunduk kalau makan. Tangannya bermain dalam bentuk apa? Belalai dia makan. Subhanallah. Semua sempurna. Lihatlah bagaimana lembu memakan, memamah, ya, binatang-binatang ternak. Pertama dia kumpulkan saja, dia makan saja, enggak dicerna. Nanti ketika tidur-tidur dia baru dicernanya makanannya. Subhanallah. Manusia tak bisa. Antum mau cepat satu bakul masuk dulu. Nasi, ikan segala macam. Nanti sampai bawa mobil cerna. Tak bisa. Muntah-muntah. Allahu Akbar. Subhanallah. Ini semua dari nama Allah Al-Khaliqul Bari'ul Musawwir. Dia yang menentukan penciptaan, dia mengadakannya sesuai dengan bentuk yang paling indah bagi setiap makhluk tersebut. Dibuat Allah Subhanahu wa taala sebagian makhluk mirip-mirip manusia supaya manusia bersyukur. Ada makhluk sepertinya tapi tak sempurna. Apa dia? Kera, mirip manusia. Subhanallah. Tapi tak Allah buat sempurna. Sebab andai kata seperti manusia, bahaya kita. Nanti banyak orang suka sama kera. Allahu Akbar. Dibuat dia berekor, dibuat bulunya tebal-tebal, dibuat kaki dan tangannya fungsinya mirip-mirip. Subhanallah. Ya, dibuat Allah berbeda daripada manusia. Jalannya pun tak mampu sempurna berdiri sebagaimana manusia. Kata Syekh Muhammad bin Utsaimin, di antara keistimewaan manusia, seluruh makhluk yang di bumi ini yang diberikan Allah nyawa, manusia dan hewan, hanya manusia yang jalan berdiri dengan sempurna. Kebanyakan makhluk kepala dan bokongnya sama. Perhatikan semua makhluk, kucing, anjing, harimau, kepala dan bokongnya sama. Manusia berdiri sempurna. Allahu Akbar. Yang paling dekat manusia, kera, itu pun tak sempurna berdirinya. Subhanallah. Yang paling sempurna topeng monyet, itu pun masih tampak tak sempurna. Allahu Akbar. Coba bagaimana antum bayangkan kalau jalan kita kayak kera. Ya Allah. Subhanallah. Wajah ganteng-ganteng jalan kayak kera. Allahu Akbar. Fal khaliqu huwal muqaddiru lil asya'i ala muqtada hikmatih. Maka nama Allah Al-Khaliq yang telah menentukan segala sesuatu sesuai dengan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Tak dibuat Allah telinga kita sebagaimana telinga gajah besarnya. Kalau sebesar telinga gajah, apa jadinya? Allahu Akbar.
Subhanallah. Al-muqaddirul asya'i ala muqtada hikmatihi wal bari'ul mujidu laha ba'dal adam. Adapun nama al-bari yang mengadakan makhluk yang telah Allah rancang dari tak ada. Wal musawwiru ay al-makhluqat wal kainat kaifa sya'. Adapun nama Allah al-musawwir, dialah yang telah membentuk makhluk segala yang ada, bukan hanya manusia, bahkan tumbuh-tumbuhan, bahkan yang namanya buah-buahan, semua Allah ciptakan indah sesuai yang paling layak baginya. Allahu Akbar. Allah ciptakan berbagai macam ragam berdaunan di bumi ini. Kita keluar dari dalam masjid ini, kita lihat setiap daun berbeda-beda, bentuknya, panjangnya, besarnya. Allahu Akbar. Semuanya Allah ciptakan dengan sempurna. Ada yang dibuat Allah warnanya pun merah, ada yang dibuat warnanya putih, bunga macam-macam bentuknya, ada merah putih. Allahu Akbar, ada bunga kayak trompet, semuanya indah, tak ada yang tak indah. Subhanallah. Ada bunga-bunga yang mekarnya hanya setahun sekali, ada bunga yang bisa menghirup, menyerap serangga dan seterusnya, macam-macam. Mengapa itu? Refleksi ya. Subhanallah. Fal bari'ul musawwiru fihi ma kama qala Ibnu Qayyim. تفصيل في تفصيل لمعنى اسم الخالق فالله عز وجل إذا أراد خلق شيء قدره بعلمه وحكمته ثم برأه أي أوجده وفق ما قدر في الصورة التي شاءها وأرادها سبحانه. Ibnu Qayyim rahimahullah ketika menjelaskan makna nama Allah Subhanahu wa taala Al-Khaliq, dialah Allah Azza Jalla yang jika berkehendak menciptakan makhluknya, dia ciptakan dengan ilmunya, dengan kebijaksanaannya, kemudian dia adakan makhluk tersebut dalam bentuk yang dia kehendaki Subhanahu wa taala.